Halo semua, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama mengenai bisnis. Pasti teman-teman pernah berpikir, apa sih itu bisnis? Atau gimana sih cara membangun bisnis? Nah, dalam video ini kita akan belajar dan membahas bersama-sama mengenai bisnis. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Trivia NIM 40611010068 dari kelas A3 dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pengantar bisnis dari Benar Yudi. Langsung saja kita pada materi. Pengertian bisnis. Secara umum, bisnis adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual barang atau jasa kepada konsumen guna memperoleh keuntungan atau profit. Namun, dalam konteks modern, bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan nilai tambah kepada konsumen, memecahkan masalah nyata di masyarakat, dan menjaga keberlanjutan dan etika. Definisi dari para ahli, yang pertama adalah Huges dan Kapor. Bisnis adalah seluruh aktivitas individu maupun kelompok yang menghasilkan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Brown atau Patrello. Bisnis merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan bisnis. Meskipun profit adalah tujuan utama, bisnis juga memiliki berbagai tujuan lain yang bersifat sosial dan strategis. Yang pertama adalah tujuan ekonomi, mendapatkan keuntungan, menambah nilai kekayaan pemilik usaha, dan memperluas pangsa pasar. Kedua, tujuan sosial, memberikan lapangan kerja, memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, tujuan strategis, menjadi pemimpin pasar, meningkatkan reputasi, dan mewujudkan keberlanjutan jangka panjang. Jenis-jenis bisnis. Yang pertama berdasarkan aktivitas. 1. Bisnis produksi, menghasilkan barang dari bahan mentah, contohnya industri makanan, pakaian, dan elektronik. Yang kedua, bisnis jasa, menyediakan layanan non-fisik, contohnya transportasi, pariwisata, konsultasi. Yang ketiga, bisnis perdagangan, menjual barang tanpa mengubah bentuknya, contohnya distributor dan toko retail. Yang keempat, bisnis finansial, melibatkan transaksi uang atau investasi, contohnya bank atau leasing. Kedua, berdasarkan kepemilikan. 1. Usaha perseorangan. Yang kedua, firma dan CV. Yang ketiga, perseroan terbatas. Keempat, koperasi. Dan yang kelima, BUMN dan BUMD. Yang ketiga, berdasarkan skala. Yang pertama, usaha makro, modal kurang lebih 1 miliar, omset 2 miliar per tahun. Yang kedua, usaha kecil. Yang ketiga, usaha menengah. Dan yang keempat, perusahaan besar. Fungsi bisnis dalam ekonomi. 1. Produksi, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, distribusi, menyalurkan produk ke konsumen. 3. Konsumsi, memenuhi kebutuhan pasar. 4. Penciptaan lapangan kerja. 5. Sumber pendapatan negara lewat pajak dan ekspor. 6. Inovasi, melahirkan solusi baru untuk pasar. Elemen dasar dalam bisnis. Pertama, ide bisnis berangkat dari masalah yang dialami orang lain dan harus memiliki nilai unik. Yang kedua, pasar atau market. Target konsumen harus jelas dan pahami karakteristik, kebutuhan, dan perilaku mereka. Yang ketiga, modal. Modal bisa uang, waktu, tenaga, aset, atau pengetahuan. Dan sumber modal dari pribadi, pinjaman, atau investor. 4. Sumber daya manusia atau SDM. Pengelolaan tim sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Kelima, manajemen operasional, mengatur kegiatan harian agar berjalan efisien dan efektif. 6. Pemasaran, mengenalkan produk ke pasar. Strategi, promosi, branding, media sosial, digital marketing. Yang ketujuh, keuangan, catatan harus yang rapi sama dengan dasar keberhasilan. Laporan laba rugi, arus kas, neraca perlu dipantau. 8. Legalitas dan perizinan. Misalnya NIP, nomor induk berusaha,
atau NPWP atau SIUP. Yang ke-9, teknologi. Gunakan alat digital seperti marketplace, media sosial, atau aplikasi kasir. Etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Yang pertama, etika bisnis. Jujur dalam produk dan layanan, tidak melakukan penipuan atau manipulasi, memperlakukan karyawan dan pelanggan dengan adil. Yang kedua, tanggung jawab sosial, mengurangi limbah, mendukung komunikasi lokal, menjaga hak pekerja, dan transparan dalam laporan. Tantangan dalam bisnis, yang pertama, persaingan yang ketat. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, fluktuasi ekonomi. Yang keempat, keterbatasan modal. Yang kelima, kesulitan sumber daya manusia. Yang keenam, ketidakpastian regulasi. Dan yang ketujuh, krisis kepercayaan konsumen. Cara memulai bisnis dari nol. Langkah-langkah praktis. Yang pertama, temukan ide bisnis, pahami masalah konsumen, lihat tren pasar. Kedua, validasi ide, survei dan riset pesaing. Ketiga, susun bisnis plan, target pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Keempat, hitung modal, hitung biaya awal dan kebutuhan operasional. Kelima, buat branding dan identitas usaha seperti logo, nama usaha, atau media sosial. Keenam, uji pasar, soft launching, mulai dari lingkaran kecil, dari keluarga, ke teman, dan seterusnya. Dan yang ketujuh, harus belajar dan evaluasi, dengarkan feedback, dan perbaiki produk jasa. Contoh studi kasus, bisnis minuman kekinian, es dingin kita. Seorang mahasiswa bernama Rico melihat bahwa banyak temannya suka beli minuman manis, tapi mengeluh soal harga dan rasa yang itu-itu saja. Ia pun menciptakan merek es dingin kita yang menawarkan minuman dengan rasa khas dan harga terjangkau. Strategi yang dilakukan oleh Rico adalah: yang pertama, target pasar, mahasiswa atau pekerja muda. Yang kedua adalah produk, es teh susu, es coklat, es kopi susu dengan topping yang sangat unik. Ketiga, modal awal 3 juta dari pinjaman orang tua. Keempat, promosi, media sosial, diskon hari pertama, dan endorse lokal. Kelima, lokasi, stand kecil dekat kampus. Hasil dari penjualan dalam 3 bulan sudah balik modal, omset mencapai 10 juta per bulan, buka cabang kedua setelah 6 bulan, meningkatkan varian menu, dan melakukan kolaborasi dengan UMKM roti lokal. Pelajaran yang kita dapat adalah: pertama itu, pahami kebutuhan pasar, mulai dari kecil dengan strategi yang tepat, dan kekuatan promosi digital sangat besar. Kesimpulan, bisnis adalah kegiatan kompleks yang mencakup banyak aspek, bukan hanya soal jual beli. Untuk akses dalam bisnis diperlukan pemahaman menyeluruh tentang ide, pasar, manajemen, dan strategi. Etika dan tanggung jawab sosial menjadi faktor penting di era modern. Dengan keberanian, memulai dan evaluasi terus-menerus, siapapun bisa menjadi pengusaha yang sukses. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sapientia et Prosperitas. Menganalisis, berinovasi, memberi solusi, dan menjadi kunci kemajuan ekonomi negara. Menciptakan pemimpin bisnis global yang berintegritas.